Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang menghadirkan ketenangan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, setiap harinya itu tidak ada ketenangan ya, selalu merasa was-was, selalu merasa gelisah dan sebagainya teman-teman, ditambah lagi perasaannya itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, kemudian ketika kalian merindukan ketenangan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga nanti bisa menghadirkan ketenangan. Gitu teman-teman, sementara kita kan tahu sendiri ya bahwa ketenangan itu bisa membantu proses pemulihan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara menghadirkan ketenangan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Mulai dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, sangat nikmat sekali teman-teman ya. Itu sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasa ketenangan itu hilang 100% teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu merasa was-was, gelisah gitu teman-teman, bingung gitu teman-teman. Ditambah lagi perasaannya itu tidak nyaman, ditambah lagi badannya juga nggak nyaman, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah sementara kita tahu sendiri bahwa ketenangan itu bisa membantu proses pemulihan gitu teman-teman. Proses pemulihan buat medisnya juga bisa membantu proses pemulihan, kemudian buat psikisnya juga apalagi itu teman-teman ya, itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah tetapi bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu bingung ya, bagaimana ini mencari ketenangan, bagaimana supaya hati dan pikiran kita itu tenang gitu teman-teman. Sementara setiap harinya itu kita ya selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi teman-teman, dan biasanya pemikiran-pemikiran itu selalu mengarah-arah ke hal-hal negatif teman-teman ya. Jangan-jangan, nah di situ baru berandai-andai ya. Nah berandai-andai itulah yang menyebabkan kalian itu menjadi tanpa tenang, karena berandai-andainya selalu ke hal-hal menakutkan gitu teman-teman ya. Takutnya penyakit ini adalah penyakit besar gitu teman-teman, takutnya penyakit besar ini itu tidak memperpanjang hidup saya, kan seperti itu teman-teman, dan akhirnya saya meninggal dunia. Selalu saja seperti itu teman-teman, selalu saja teringat dengan yang namanya M, kematian. Nah itu teman-teman ya, dan menurut saya itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman. Kenapa hal yang sangat wajar?
Karena yang namanya kematian, yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan itu ya tidak diinginkan gitu teman-teman. Kayak macam penyakit besar, kemudian gangguan-gangguan besar, penyakit berbahaya, itu merupakan hal yang sangat tidak diinginkan. Ya makanya wajar menurut saya kalau seandainya kalian itu mengalami ketakutan kemudian selalu berandai-andai seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah tetapi perlu kalian ketahui bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang kalian derita itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif teman-teman. Yang mau membuat ini kita was-was, cemas, mau membuat itu kita serba takut, ini itu. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar ya, untuk jalan-jalan saja kita selalu banyak berpikir teman-teman ya. Takutnya nanti ketika jalan-jalan saya pingsan, takutnya nanti ketika jalan-jalan saya selalu saja seperti itu. Bahkan ketika mau mengkonsumsi makanan baru saja kita banyak mikir teman-teman ya. Dan banyak sekali hal-hal sepele gitu teman-teman ya, yang selalu kita takutkan gitu teman-teman, sehingga itu menghasilkan kita itu menjadi tidak tenang teman-teman ya. Tidak tenang, was-was, gelisah, ada perasaan tidak nyaman, kemudian mengimbas juga sama badan gitu teman-teman. Badannya menjadi kayak macam berat gitu teman-teman, ada pegal-pegal juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu harus mempunyai ketenangan tersendiri gitu teman-teman, biar kita itu ketika tenang itu bisa berpikir logika, jadi memakai otaknya itu dengan kewajaran gitu teman-teman, tidak berpikir kemana-mana. Nah itu harus dengan hati dan pikiran kita itu menjadi tenang gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih cara kita menghadirkan ketenangan itu teman-teman ya, karena setiap harinya itu kita nggak tenang gitu ya, pemikirannya kemana-mana. Nah kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, itu memang lahirnya dari pemikiran yang bla 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 dan sebagainya teman-teman ya. Nah usahakan dari mulai sekarang kalian jangan pernah berpikir tentang penyakit bahaya teman-teman ya. Jangan terlalu kalian itu berpikir selalu ke hal-hal negatif yang belum tentu kalian alami. Nah itu teman-teman, stop mulai dari sekarang. Percayakan saja sama dokter ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Percayakan saja sama dokter. Kalau misalkan dokter sudah bilang, Bu, Pak, Bapak dan Ibu itu tidak terkena penyakit bahaya, Bapak dan Ibu itu cuman asam lambung saja, ya sudah, terima saja teman-teman ya. Kalian itu harus bisa menerima, oh ya ini cuman asam lambung saja. Jangan pernah mencari-cari penyakit yang lain. Justru ketika kalian mencari penyakit-penyakit yang lain, justru kalian itu tidak ada ketenangan di situ teman-teman ya. Stop mulai dari sekarang berandai-andai ke yang lain-lain, mencari informasi-informasi penyakit gitu teman-teman. Apalagi yang masih sering googling ya, mencari pertanda-tanda, ada kelayangan sedikit, tanda-tanda kelayangan. Selalu saja seperti itu gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian itu ada pusing sedikit, tanda-tanda pusing, justru itu akan menambah kalian itu semakin menakutkan teman-teman ya. Karena apa ya, orang lain yang selalu mencatat seperti itu biasanya rata-rata tukang obat ya, tukang obat. Jadi kalau misalnya kalian tidak ditangani dengan baik, tidak membeli obat ini dengan cepat-cepat, nanti kalian penyakitnya akan merembet ke penyakit ini, dan itu menakutkan teman-teman ya. Dan akhirnya kalian cemas, was-was, kemudian ke keluarga juga selalu bilang, ayo dong cepat beli obat ini, ayo dong cepat beli obat ini, selalu saja seperti itu. Dan akhirnya banyak sekali korbannya ya. Keuangan kalian menjadi korban gitu teman-teman ya, keluarga tambah stres juga. Jadi ketika kalian sekarang mengalami sakit ya, semuanya jadi tambah stres gitu teman-teman ya. Nah itu makanya hindari googling, hindari mencari-cari pertanda-tanda, hindari mencari penyakit-penyakit teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah diagnosa sama dokter cuman asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya, jangan pernah mencari penyakit yang lain. Dan ketika kalian sudah menerima seperti itu, oh ya ini udah asam lambung saja, ya udah gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah bisa menerima ke sana, itu nanti ada ketenangan tersendiri teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian bingung juga, Pak ini kok asam lambung rasanya seperti ini ya, kok perasaan itu tidak nyaman, serba takut. Nah berarti kalian itu terkena psikisnya juga teman-teman ya. Kenapa orang yang terkena asam lambung dan ascites psikosomatis bisa terkena psikisnya juga? Karena rasa asam lambung di awal-awal itu seperti mau mati, seperti mau pingsan, dan kematian dan pingsan itu tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, itu menjadi trauma tersendiri teman-teman. Dan ketika trauma ya psikis kita terganggu, jadi rasanya seperti besar gitu teman-teman, ada perasaan tidak nyaman gitu dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi pahamin saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang nih
ada asam lambung ya sudah asam lambung saja, jangan pernah mencari penyakit-penyakit yang lain. Nanti ketika kalian sudah bisa menerima, nanti ada ketenangan tersendiri gitu teman-teman. Dan kalau seandainya sudah tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, nanti kalian juga akan bisa berpikir dengan wajar. Contoh kecil, kalau misalnya kalian bisa berpikir dengan wajar nih, ketika kalian mendapatkan sensasi mata agak buram gitu teman-teman, kalian itu tidak berpikir kemana-mana. Kenapa ini saya mata buram? Kok melihatnya itu agak aneh lingkungan itu. Tetapi kalau misalnya kalian ada ketenangan tersendiri, teman-teman kalian nanti bisa berpikir dengan logika, dengan wajar. Saya matanya agak buram. Oh wajar. Jadi kebutuhan untuk mata itu tidak terpenuhi dari mulai vitaminnya, gizinya dan sebagainya. Kenapa bisa tidak terpenuhi? Ya wajar teman-teman ya, karena memang pencernaannya belum membaik. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Nah ketika kalian sudah bisa berpikir dengan wajar, kan ada ketenangan, kalian juga nanti bisa berpikir dengan wajar. Ini harus dipenuhi makannya, ini harus dipenuhi minumnya, dan kemudian hindari juga yang bisa menyebabkan mata buram juga. Kayak macam apa? Sering nonton-nonton video, sering nonton-nonton TV, sering nonton-nonton HP, seperti itu teman-teman. Dan karena memang wajar ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahkan untuk orang normal juga, ketika sering nonton HP, sering rebahan, ketika keluar itu mata pasti agak buram gitu teman-teman, dan itu wajar. Nah makanya untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami mata buram, jangan pernah dikhawatirkan teman-teman ya. Bahkan ketika diperiksa ke dokter juga, mata bapak itu nggak apa-apa, mata ibu itu nggak apa-apa, kalian malah menyalahin dokter. Wah ini dokternya nggak bener nih, udah tahu nih matanya buram, tapi masih dikatakan tidak apa-apa juga. Justru yang salah itu kalian teman-teman ya. Nah tetapi tenang saja, dulu juga saya mengalaminya seperti itu teman-teman ya. Dan bahkan dulu itu saya sempat marah ke dokter juga. Dok, saya bilang itu, ini periksa sekali lagi, mata saya itu sekarang itu lagi nggak nyaman, ini matanya agak aneh, saya bilang gitu ya. Padahal itu kekurangan gizi teman-teman, dan kemudian sering rebahan juga, sering nonton video-video juga gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah memahami ke sana, berpikirnya wajarnya ke sana, ya sudah ya gitu teman-teman ya. Penuhi saja makannya, penuhi saja gizinya buat mata itu teman-teman. Kemudian hindari juga terlalu sering rebahan, hindari juga terlalu sering nonton HP, TV, laptop gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu sering nongkrong, kemudian memandang jauh ke arah yang luas gitu teman-teman, biar matanya itu terlatih nanti ya menjadi fokus lagi. Nah itu teman-teman, nah ketika kalian bisa berpikir ke arah sana, itu karena memang ada apa? Ada ketenangan tersendiri teman-teman. Nah makanya usahakan hati dan pikiran kita itu harus tenang gitu teman-teman, karena ketika tenang itu ya bisa membantu proses pemulihan gitu teman-teman ya. Keterkaitannya memang seperti itu. Nah kemudian ketika kalian ingin mencari ketenangan juga teman-teman ya, supaya ketenangan itu harus hadir, biar cepat hadir gitu teman-teman ya, harus dibetulkan pemahaman bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya. Kemudian diupayakan teman-teman ya, selalu diupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Jangan pernah mencari-cari penyakit, jangan pernah mencari-cari pertanda-pertanda yang belum tentu kita akan alami. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang untuk penunjangnya, gimana supaya kita itu selalu tidak teringat gitu teman-teman tentang penyakit, tentang sensasi, biar penasarannya itu tidak ada teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena asam itu sifat penasarannya itu sangat besar teman-teman ya, sifat keponya itu sangat besar. Jadi selalu ingin mencari tahu ya informasi-informasi tentang lingkaran yang sedang dideritanya gitu teman-teman ya. Nah untuk mengalihkan rasa penasaran itu yang saya lakukan dulu itu jadi selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jadi ketika waktu ada penasaran sedikit, cepat-cepat dialihkan pemikirannya teman-teman ya. Jadi langsung dialihkan ke aktivitas ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan jalan-jalan menyenangkan, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Memang untuk di awal-awal itu agak sulit ya, agak sulit. Jadi ketika kita beraktivitas juga, tetap ya dorongan hati itu semakin kuat ya. Ambil HP gitu ya kan, ambil HP mau cari-cari penyakit gitu ya. Apa sih tanda-tandanya? Itu selalu ada gitu teman-teman, selalu hadir gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian biasakan, dikuatkan, ditahankan gitu teman-teman. Ini cuma pemikiran saja gitu teman-teman. Kalian fokus dengan aktivitas yang menyenangkannya. Kalian fokus dengan kegiatannya gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian selalu membiasakan seperti itu teman-teman ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu teman-teman ya, nanti tanpa disadari itu tentang jiwa penasaran itu hilang gitu teman-teman ya, hilang 100% gitu teman-teman. Walaupun
perbaikannya itu cuman sedikit-sedikit ya, dalam mingguannya itu cuma sedikit-sedikit, jadi rasa penasarannya itu hilangnya itu sedikit-sedikit dalam mingguannya. Mungkin minggu ini cuma 20% hilangnya gitu teman-teman ya, tetapi kalau misalnya dilanjutkan terus gitu teman-teman ya, tahu-tahu jiwa penasaran itu tidak ada sama sekali gitu teman-teman. Jadi kita itu sudah mulai agak cuek. Nah di situ teman-teman ya, ketika ada rasa cuek, kita langsung mulai fokus nih di pekerjaan kita teman-teman, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu teman-teman ya, mulai fokus di sana. Dan ketika sudah fokus di sana, nanti kalian itu akan ada ketenangan tersendiri teman-teman ya. Kenapa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan bisa menimbulkan ketenangan tersendiri? Karena pada dasarnya yang membuat kita was-was, gelisah, bingung itu karena kita selalu berpikir tentang penyakit, pertanda-tanda, pengen mencari informasi gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, mulai fokus di situ, itu pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran negatif itu tidak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencoba menenangkan diri, ya lakukan saja hal-hal seperti itu teman-teman ya, tidak berbayar, gratis teman-teman, hanya kalian itu harus konsisten menjalaninya gitu teman-teman. Karena memang di channel saya itu semuanya serba gratis ya, karena obatnya itu ada dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika ingin kalian mencontoh, silakan saja, bebas-bebas saja, karena itu gratis teman-teman. Dan itu yang bisa melakukannya itu adalah diri Anda kalian masing-masing, bukan karena saya teman-teman. Pak, bantu dong saya untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah kita nggak tahu yang menyenangkan buat Anda itu apa. Nah itu teman-teman, berbeda dengan saya, kesenangan saya itu sederhana. Apa yang membuat saya senang, lakukan aja. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda dengan kalian. Mungkin kalian tuh senangnya itu, Pak saya itu senangnya belanja. Nah lebih celaka itu ya. Saya itu hobinya belanja katanya gitu, belanja baju kok di mall, kemudian belanja baju kayak di online gitu. Nah itu justru urusannya sama keluarga Anda. Kalau seandainya suami atau istri Anda itu tidak keberatan, ya lakukan saja. Nah itu teman-teman. Tetapi bagi saya pribadi waktu itu mencari-cari kegiatan itu yang menyenangkan, itu yang simpel-simpel, karena memang hobi saya itu simpel sebetulnya teman-teman ya. Apa yang membuat saya senang, lakukan aja. Kayak macam dulu ya, saat di pemulihan itu saya senangnya itu karena memang menanam tanaman gitu teman-teman. Di depan rumah itu saya mencoba menanam sayuran. Jadi ketika apalagi sayurannya itu udah siap panen ya, ada kebanggaan tersendiri teman-teman. Wah sayurannya ini bagus, kayak macam gitu teman-teman ya. Kemudian saya pelihara burung juga. Jadi ketika memelihara burung itu saya mencoba menyuapinya teman-teman, kasih makannya gitu teman-teman, dan melihat perkembangannya itu sangat bagus. Itu ada kesenangan tersendiri teman-teman. Dan akhirnya yang namanya penyakit, yang namanya sensasi itu terlupakan teman-teman. Tahu-tahunya saya itu mempunyai hati dan pikiran kita itu menjadi tenang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat masih sering mengalami was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman juga, bagi yang sekarang sedang mengalami setiap harinya itu tidak merasa tenang gitu teman-teman ya, cobalah untuk mencari ketenangan. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kalian itu bisa tenang? Karena ketika kalian mempunyai ketenangan itu bisa membantu proses pemulihan. Kenapa ketenangan kita itu bisa membantu proses pemulihan? Karena ketika hati dan pikiran kalian tenang, nanti kalian itu bisa berpikir dengan wajar apa yang sedang kalian rasakan. Kembung, nanti kalian tidak akan was-was lagi kalau seandainya hati dan pikirannya tenang. Kembung, nanti kalian bisa berpikir dengan wajar. Oh ini masih ada gasnya, harus dikeluarkan. Dengan cara seperti apa? Sering minum air hangat pelan-pelan, biar sendawanya terpicu. Ketika sendawanya terpicu atau kentutnya terpicu, nanti kembungnya akan hilang. Kemudian ketika besoknya datang kembung lagi, kenapa nih udah sering sendawa, udah sering kentut, tetapi kembungnya masih hadir? Nah biar kalau seandainya kalian nanti punya hati dan pikiran tenang, kalian juga nanti akan bisa berpikir wajar. Oh iya, ini kembungnya nggak akan hilang-hilang selama stresnya masih ada, selama asam lambungnya belum normal. Karena yang menciptakan kembung itu karena dari asam lambung yang belum normal. Nanti juga kalian akan bisa berpikir wajar lagi. Ini harus ditangani juga dengan wajar. Caranya seperti apa? Menjaga pola makannya, menjaga jenis makanannya, kemudian menjaga stresnya. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada was-was di situ ya. Kalau seandainya lagi tenang gitu teman-teman ya, makanya usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tenang. Caranya yang pertama,
Stop mencari-cari penyakit tentang apalagi pertanda-tanda seperti itu. Percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya sudah diagnosa sama dokter itu cuma asam lambung saja, ya sudah asam lambung saja. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, tekankan dalam pikiran kalian bahwa asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Tetapi ini ada rasanya yang sangat tidak nyaman. Memang inilah sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Rasa asam lambung ketika ada psikisnya juga yang terganggu, inilah rasanya seperti itu. Karena memang perasaannya juga terkenanya karena apa? Karena ada trauma. Nah sekarang solusinya kayak gimana? Harus mencari kesenangan-kesenangan biar kita itu agak cuek tentang pemikiran, agak cuek tentang pikiran-pikiran negatif, teman-teman, biar terlupakan. Nanti ketika terlupakan ada cuek, ada kesenangan, di situ ada ketenangan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian, kehidupan yang berwarna kalian itu yang dulu, semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.